Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khotibul Umam. Di sini akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Tafsir Surat At-Tahrim ayat 6 tentang pendidikan keluarga menurut Tafsir Al-Misbah dari Profesor Dr. Quraish Shihab. Namun sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dailatus Syamsiyah SAG MAG selaku dosen mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis Perspektif Pendidikan yang telah meluangkan waktu dan berkenan membagi ilmunya kepada kita semua. Yang kedua, terima kasih dan hormat juga saya ucapkan kepada teman-teman kelas B program Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berbicara tentang pendidikan keluarga, tentu saja kita pernah mendengar suatu ungkapan yang menyatakan bahwa al-ummu madrasatun, ibu adalah madrasah, ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Jika dalam kasus ini, seorang ibu berperan sebagai sekolah, maka apa peran seorang ayah? Seorang ayah berperan sebagai kepala sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui, seorang kepala sekolah akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam lingkup sekolahan. Sebagai contoh, ketika ada seorang siswa yang berperilaku tidak soleh di luar sana dan membuat masalah, maka secara tidak langsung sekolah dan kepala sekolah akan tertarik ke dalam masalah tersebut dan diminta untuk bertanggung jawab. Lantas, bagaimana sebenarnya peran orang tua dalam pendidikan keluarga? Keluarga sebagai komunitas pertama yang ditemui seorang anak sejak lahir akan berfungsi sebagai media transformasi nilai-nilai. Baik disadari maupun tidak, keluarga adalah sosok pertama yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi kedua orang tua, khususnya ayah yang merupakan kepala keluarga, untuk melindungi diri dan keluarganya dari api neraka dengan memerintahkan mereka kepada kebaikan dan mengajak mereka untuk meninggalkan semua kejelekan dan larangan Allah. Menurut An-Nawawi, kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya ada 4. Yang pertama, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merealisasikan ketentraman dan kesejahteraan jiwa keluarga. Yang ketiga, melaksanakan perintah agama dan perintah Rasul. Yang keempat, mewujudkan rasa cinta kepada anak-anak melalui pendidikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat 6 di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Walau secara redaksional ayat di atas tertuju pada kaum pria, yaitu dibuktikan dengan kata kum yang berarti laki-laki, namun itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka saja. Namun ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki, sebagaimana ayat-ayat yang serupa. Seperti contoh pada ayat perintah untuk berpuasa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di situ juga menggunakan kata kum yang berarti laki-laki, namun perintah tersebut ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa, hai orang-orang yang beriman,
Peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi, dan pelihara juga keluargamu, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu. Dari ayat di atas bisa kita fahami bahwasanya orang tua akan bertanggung jawab atas dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Secara tegas, ayat 6 surat At-Tahrim mengingatkan semua orang-orang mukmin agar senantiasa mendidik diri dan keluarganya ke jalan yang benar, agar terhindar dari api neraka. Ayat tersebut mengandung perintah menjaga, yaitu ku yang berarti jagalah. Perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka berkonotasi terhadap perintah mendidik atau membimbing, sebab didikan dan bimbingan yang dapat membuat diri dan keluarga istiqomah dalam kebenaran. Oleh karena itu, para orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan kebaikan berupa ajaran agama kepada anak-anak, menyuruh mereka berbuat kebajikan, dan menjauhkan kemungkaran dengan membiasakan mereka dalam kebenaran atau kebaikan, serta memberikan contoh teladan dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, akhlak mulia, etika pergaulan di hadapan anak-anak. Nah, di sini orang tua selain sebagai seorang pendidik juga harus menjadi seorang contoh atau seorang suri tauladan yang baik. Jangan sampai orang tua hanya memerintahkan namun tidak memberikan contoh atau tidak memberikan tauladan yang baik kepada anak-anaknya. Karena logikanya, bagaimana mungkin seorang anak akan berperilaku baik jika dalam kesehariannya dia melihat orang tuanya berperilaku tidak soleh. Ayat ini juga menggambarkan keadaan api neraka yang bahan bakarnya berupa manusia dan batu. Menurut sebagian mufassir, manusia yang akan menjadi bahan bakar neraka adalah orang-orang kafir dan berhala yang mereka sembah sebagai batunya. Selain itu, juga digambarkan bahwasanya neraka dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras terhadap penghuni neraka. Malaikat-malaikat tersebut adalah malaikat yang disifati dengan ghilaz, yaitu sifat kasar. Namun kasar di sini bukan berarti kasar secara fisik atau secara jasmaninya, sebagaimana dalam beberapa kitab tafsir, karena malaikat adalah makhluk-makhluk halus yang tercipta dari cahaya. Atas dasar ini, kata tersebut harus dipahami dalam arti kasar perilakunya atau ucapannya. Mereka telah diciptakan Allah khusus untuk menangani neraka. Hati mereka tidak iba atau tersentuh oleh rintisan, tangis, atau permohonan belas kasih. Mereka diciptakan Allah dengan sifat sadis, dan karena itulah maka mereka syidat, mereka menjadi keras, yakni makhluk-makhluk yang keras hatinya dan keras pula perlakuannya. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 menjelaskan bahwa tanggung jawab pendidikan secara mendasar terpikul kepada orang tua. Apakah tanggung jawab pendidikan itu diakui atau tidak, hal itu adalah merupakan fitrah yang telah dikodratkan oleh Allah kepada setiap orang tua. Mereka tidak bisa mengelakkan tanggung jawab itu karena merupakan amanah Allah yang dibebankan kepada mereka sebagai pendidik anak-anaknya untuk memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Jika ia mengabaikannya dan anak-anak jatuh terperangkap ke dalam maksiat dan kemudian menyeleweng dari jalan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka atas kelalaian pembelajaran yang baik itu orang tua pun akan disiksa pada hari kiamat. Jadi, menurut ayat ini, pendidikan utama dan yang paling utama adalah pendidikan dari orang tua, yaitu pendidikan tentang tauhid, pendidikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana pendidikan itu harus disampaikan kepada anak-anak kita agar mereka dapat mengetahui Tuhan mereka dan dapat mengamalkan amalan-amalan yang diwajibkan di dalamnya, sehingga nanti di akhirat anak-anak dapat menyelamatkan kita dari siksa neraka, bukan malah menyesatkan kita ke dalam neraka. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kritik, dan saran, mohon untuk ditulis di komentar. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.